Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah evaluasi pembelajaran PAUD. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang komponen, teknik, dan proses penilaian di PAUD. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya kalian harus tahu apa itu komponen penilaian anak usia dini. Nah, komponen penilaian anak usia dini ini ada aspek kemampuan fisik motorik, kognitif, nilai-nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, seni, dan kreativitas. Nah, 6 komponen ini teman-teman harus tahu dan harus paham dulu. Aspek fisik motorik itu apa saja? Kognitif itu apa saja cakupannya? Nilai agama dan moral itu apa saja? Sosial emosional itu apa saja? Bahasa dan kreativitas itu apa saja? Nah, teman-teman harus tahu 6 ini semuanya dinilai dalam asesmen dan evaluasi, teman-teman. Kemudian teknik evaluasi. Nah, apa sih teknik evaluasi? Teknik evaluasi itu adalah metode. Nah, teknik itu adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan menilai hasil belajar serta perkembangan anak. Di sini perkembangan anak itu diukur sudah sejauh mana ketercapaian dan apa yang belum dicapai. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai. Tentu kalau tidak dilakukan asesmen, maka kita tidak tahu sejauh mana tujuan ini sudah tercapai. Kalau pembelajaran itu harus dievaluasi sehingga kita tahu sudah tercapai atau belum. Tujuan teknik evaluasi. Tujuan teknik evaluasi ini yang pertama adalah memahami perkembangan anak. Melalui evaluasi, kita tahu seluruh aspek perkembangan anak, fisik motorik, bahasa, kognitif, nilai agama dan moral, kreativitas anak, sikap, afektif, pengetahuan, semuanya itu akan diketahui setelah kita melakukan evaluasi. Kemudian memberikan umpan balik pada proses pembelajaran. Evaluasi ini berarti bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu anak. Setelah dilaksanakan evaluasi, maka itu akan diketahui apa saja yang kurang, apa saja yang harus ditingkatkan, dan apa saja yang harus dipertahankan. Di situ setelah kita tahu kebutuhan tiap anak. Setelah tahu kebutuhan anak, maka kita dapat menyesuaikan metode, strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Selanjutnya adalah jenis teknik evaluasi di PAUD. Teman-teman, teknik evaluasi di PAUD itu banyak sekali. Ada observasi, wawancara, portofolio, tes. Nah, tes ini biasanya pada kemampuan ya. Kalau kemampuan, bisa kemampuan bahasa permulaan, kemampuan kognitif itu dites. Dan juga checklist dan skala penilaian. Nah, jenis-jenis ini semuanya akan kita bahas pada topik selanjutnya. Nah, dalam evaluasi ini ada yang namanya input, proses, dan output. Input, proses, dan output ini semuanya berkaitan dengan program, kemudian guru, metode, media, evaluasi, biaya, lingkungan sosial dan budaya. Nah, semuanya ini berkaitan dalam kegiatan evaluasi ya.
Kemudian proses penilaian anak usia dini. Nah, teman-teman, bagaimana sih proses penilaian atau asesmen pada anak usia dini? Nah, penilaian atau asesmen ini dilakukan secara berkala, intensif, bermakna, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kemudian, proses penilaian ini juga dilakukannya pengamatan dilakukan pada saat anak melakukan aktivitas belajar sepanjang hari. Jadi pengamatan ini dilakukan secara natural saat anak melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian secara berkala, guru mengkaji ulang catatan perkembangan anak dan berbagai informasi lain termasuk kebutuhan khusus anak yang dikumpulkan dari hasil catatan pengamatan ataupun anecdote record dan checklist. Ya. Jadi proses ini dilakukan secara berkala untuk mengkaji bagaimana perkembangan anak. Apakah anak berkembang sesuai harapan atau ada hal-hal yang membutuhkan stimulasi lebih lagi. Kemudian yang keempat adalah melakukan komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak termasuk kebutuhan anak. Nah, setelah adanya analisis, interpretasi, itu kemudian guru melakukan komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak termasuk kebutuhan-kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh anak. Tentu ini kebutuhan khusus itu tidak semua anak ini, untuk beberapa anak yang memang membutuhkan kebutuhan yang lebih, ya. Kemudian dilakukan secara sistematis, terpercaya dan konsisten. Nah, proses penilaian itu dilakukan step by step, kemudian dengan alat-alat yang terpercaya dan juga konsisten terus-menerus. Kemudian memonitor semua aspek tingkat pencapaian perkembangan anak. Semua aspek pencapaian perkembangan anak itu sebaiknya di asesmen. Jadi kita tahu di mana yang masih membutuhkan stimulasi lebih dan bagian mana yang anak sudah bisa atau belum. Gitu. Kemudian proses penilaian anak itu lebih mengutamakan proses daripada hasil. Jadi proses pada pembelajaran anak usia dini ini sangat penting, teman-teman. Karena dari proses inilah nanti anak-anak belajar. Kemudian pembelajaran mulai bermain dengan benda konkret. Pada anak usia dini, ini penilaian dilakukan melalui bermain dan dengan benda konkret. Harus benda konkret. Kenapa? Karena benda konkret itu benda yang nyata, benda yang bisa dipegang anak. Misalnya anak belajar berhitung dengan menggunakan media telur, pensil yang dekat dengan anak, yang anak itu tahu benda itu. Jangan pakai benda yang tidak konkret. Jadi anak-anak itu cuma dibayangkan saja. Itu susah. Anak-anak itu belajar dari benda konkret, ya, yang relevan dengan lingkungan anak. Kemudian, nah, teman-teman, dari materi ini maka dapat disimpulkan bahwa komponen itu adalah penilaian yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan. Adapun teknik-teknik penilaian ini ada observasi, wawancara, portofolio, catatan anekdot. Nah, ini nantinya semuanya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada proses. Nah, proses ini penilaian dilakukan secara sistematis, mulai dari merancang tujuan hingga memberikan umpan balik. Nah, kesimpulannya, penilaian yang baik itu akan membantu memahami perkembangan anak dan mendukung pembelajaran yang sesuai yang dibutuhkan oleh anak. Nah, jadi penilaian yang baik itu pastinya
adalah penilaian yang memperhatikan perkembangan anak dan mendukung pembelajaran yang sesuai yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan minatnya, bakatnya, karakteristiknya, dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan anak. Teman-teman sekalian, demikianlah materi pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.